Shalom, bersama kembali dalam renungan firman Tuhan melalui channel Mesbah Ginosko. Di pertemuan kali ini Mesbah Ginosko akan membahas lebih detail tentang kusta. Dalam judul, Mengapa Alkitab memiliki hukum tentang kusta yang melekat pada manusia dan benda? Apakah arti kusta dari sudut pandang dunia roh? Beberapa ayat dalam Alkitab yang membahas secara meluas membawa damai yang sejati. Mari ikuti sebuah pelajaran rohani ini. Kusta dalam Alkitab mencakup lebih dari sekadar penyakit fisik, ada makna teologis dan simbolis yang sangat kuat. 1. Kusta sebagai lambang dosa. Dalam Perjanjian Lama, kusta sering dilihat sebagai gambaran dari kenajisan dosa. Imamat 13-14 menjelaskan secara rinci bagaimana seorang yang sakit kusta dianggap najis dan harus diasingkan dari perkemahan. Mari perhatikan makna teologisnya. Kusta bukan hanya penyakit fisik, tapi mencerminkan kerusakan batin dan keterpisahan manusia dari kekudusan Allah. Kusta sama dengan dosa yang merusak, menyebar, dan memisahkan. 2. Keterasingan dan pemisahan. Orang yang menderita kusta diusir dari komunitas. Imamat pasal 13 ayat 46. Dan contoh dalam Alkitab yang terdapat dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 21. Raja Uzia menderita sakit kusta sampai hari matinya. Ia harus hidup dalam sebuah rumah pengasingan. Ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Tidak boleh menyentuh orang lain. Harus meneriakkan, najis, najis. Lebih besar dari ini menggambarkan dampak dosa yang memisahkan manusia dari Allah dan sesama. 3. Pemulihan oleh Yesus, kuasa atas dosa dan penyucian. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyembuhkan orang kusta. Lukas pasal 5 ayat 12-16, Markus pasal 1 ayat 40-45. Ia menyentuh orang kusta, yang secara hukum dianggap tidak boleh dilakukan. Artinya, Yesus datang bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga memulihkan secara rohani dan sosial. Lebih besar dari Yesus sama dengan sumber pemulihan total, fisik, sosial, dan rohani. 4. Pesan Injil, tidak ada dosa yang terlalu najis untuk disembuhkan. Melalui penyembuhan orang kusta, Yesus menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak layak diselamatkan. Kasih karunia-Nya melampaui hukum sosial dan agama yang membatasi. Mari ikuti kesimpulan dari renungan ini. Kusta dalam Alkitab sama dengan simbol dosa yang merusak dan memisahkan. Penyembuhan oleh Kristus sama dengan gambaran anugerah Allah yang memulihkan. Kita semua pernah berkusta secara rohani, tapi dalam Kristus ada pemulihan total. Yesus, Sang Pemulih Sejati. Subscribe untuk renungan harian lainnya. Tuhan Yesus Imam Agung Besar kita memberkati kita semua. Saat hatiku hancur tak berdaya, Engkau datang dengan kasih-Mu, menyentuh luka yang tersembunyi, membawa damai yang sejati. Yesus Sang Pemulih Sejati, dalam pelukan-Mu ku temukan arti. Tiada yang mustahil bagi kasih-Mu. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan hatiku. Langkahku rapuh, jalan gelap, namun terang-Mu menuntunku. Janji tetap dan setia, Kau bangkitkanku dalam kuasa. Yesus
pemulih sejati. Dalam pelukanmu ku temukan arti. Tiada yang mustahil bagi kasihmu. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan hatiku. Engkau Allah yang tak pernah berubah, sumber pengharapan selamanya. Ku berserah, ku percaya, Engkau sanggup pulihkan segalanya. Yesus Sang Pemulih sejati, namamu kekal dasar imanku. Di setiap musim Kaulah penopangku, Engkau sembuh